Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok MK Seni Pembelajaran Anak Usia Dini yang berjudul Proyek, yang beranggotakan saya sendiri Ainun dan teman saya Liska Amelia, Siti Nadila Azura, dan Nurul Aida. Dosen pengampu Ibu Hijriati MPDI. Baiklah, saya Ainun akan menjelaskan tentang pengertian proyek. Proyek adalah penelitian sebuah topik yang diperluas dan mendalam, yang idealnya merupakan topik yang layak bagi perhatian, waktu, dan energi anak-anak. Jadi di metode proyek ini, anak-anak akan melakukan sebuah penelitian dalam sebuah topik yang diperluas. Misalnya, anak-anak menanam sayuran sebelum dipanen harus ditanam dulu. Jadi mereka memperluas topik yang mereka pelajari. Dan topik-topik yang dipilih pun harus dapat membuat anak merasa energi atau senang. Jadi perhatian anak lebih suka terhadap apa yang diteliti, apa yang dikerjakan oleh anak. Dan selanjutnya ada metode proyek. Metode proyek adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas secara bertahap, di mana tahap awal sampai tahap akhir yang merupakan suatu kesatuan rangkaian kegiatan. Metode ini menggunakan alam sekitar dan kegiatan sehari-hari yang sederhana untuk dilakukan oleh anak. Jadi di metode ini anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas secara bertahap, yang seperti saya bilang tadi, tahap seperti menanam sayur, selanjutnya panen sayur nanti, atau buah-buahan kayak gitu, atau melakukan kegiatan itu contoh seperti melakukan kegiatan alam. Ada juga kegiatan lain seperti membuat kue. Jadi kan mereka biasanya makan kue itu langsung jadi, mereka nggak tahu apa-apa aja tahap pembuatan kue tersebut. Jadi di sini di metode proyek ini anak akan belajar membuat kue. Sebelum kita makan kue yang udah jadi, udah enak, anak akan belajar bahwa sebelum itu ada proyek, sebelum itu ada kegiatan atau ada proses yang harus dilalui sehingga kue itu jadi enak. Jadi dengan metode proyek ini anak akan merasa lebih menarik untuk belajar sesuatu dan lebih mudah memahaminya. Metode proyek ini biasanya dilakukan oleh seluruh kelas, terkadang oleh kelompok-kelompok kecil di dalam kelas, dan sesekali bisa juga dilakukan secara individual atau sendiri-sendiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Liska Amalia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang pengaruh metode proyek pada anak usia dini. Yang pertama, pengalaman anak menjadi sesuatu yang lebih menarik. Pengaruh metode proyek pada anak usia dini ini, anak akan mendapatkan pengalaman yang belum pernah ia dapatkan. Nah, pengalaman ini pengalaman yang menarik bagi mereka. Yang kedua, saat kegiatan bersama, anak dapat belajar untuk berkoordinasi dengan teman. Di sini, anak belajar bagaimana cara bekerja sama dengan teman di saat melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, dapat belajar memecahkan masalah. Di metode proyek ini, pengaruh yang didapatkan oleh anak yaitu cara belajar menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, belajar untuk tanggung jawab. Di sini anak usia dini belajar bagaimana cara menerapkan di dirinya itu sikap tanggung jawab. Yang kelima, berlatih untuk menyelesaikan tugas secara bebas dan kreatif. Nah, di sini anak dilatih untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bebas, di mana bagaimana yang diinginkan dan secara kreatif. Selanjutnya, bentuk-bentuk pendekatan proyek, yaitu pengajaran proyek total, pengajaran proyek parsial,
pengajaran proyek okasional. Pengajaran proyek total yaitu menghendaki setiap bidang pengembangan melebur menjadi satu kesatuan dalam suatu pola-pola. Setiap bidang pengembangan menunjukkan keterkaitan dengan pengembangan lain, membentuk kesatuan yang utuh. Yang kedua itu ada pengajaran proyek parsial atau bagian. Dalam bentuk ini terdapat penggabungan antara bidang pengembangan yang berdiri sendiri dengan bidang pengembangan yang saling berhubungan. Bidang pengembangan yang berdiri sendiri diberikan dengan modal yang lama atau yang biasa, sedangkan pengembangan yang saling berkaitan ini diberikan dengan bentuk proyek. Yang terakhir ada pengajaran proyek okasional. Bentuk proyek seperti ini dilaksanakan pada saat-saat tertentu yang memungkinkan dilaksanakan proyek, baik secara total maupun parsial. Proyek okasional dapat dilaksanakan sebagai bentuk alternatif untuk menanggulangi kejenuhan anak mengikuti model hanya pada sekolah lama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nadila Az-Zuhra. Nama saya Siti Nadila Az-Zuhra. Saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri metode proyek. Pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Di sini peserta didik dituntut untuk bisa membuat sebuah keputusan kerangka kerja yang akan dilaksanakan, misalnya dari pertama mereka akan mencari bahan, persiapan apa yang akan dibuat untuk proyek dan langkah-langkahnya. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Di dalam sebuah proyek ini, metode proyek, peserta didik guru mengajukan adanya sebuah permasalahan atau tantangan kepada peserta didik yang akan dihasilkan menjadi sebuah proyek. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk memecahkan masalah. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berskala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Produk akhir ini akan diproses pada pelaksanaan proyek, dan penilaian produk akan dihasilkan mengetahui ketercapaian tujuan proyek. Yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Untuk selanjutnya, tahap proyek. Ada beberapa tahap proyek. Persiapan proyek dilaksanakan dengan menggunakan 5 langkah. Yang pertama ada persiapan. Tahap persiapan di sini maksudnya yaitu tahapan memilih dan menentukan topik proyek dengan cara mendiskusikan bersama bersama anak kegiatan apa yang hendak dilakukan dan merumuskan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua ada pendahuluan, yang di sini yang ketiga ada perencanaan sekolah atau survei. Sebelum tahap pada pembuatan proyek, sekolah melakukan perencanaan sekolah atau survei kepada untuk melayak atau tidak sebuah proyek itu dijalankan. Yang keempat ada pengolahan masalah. Nah, di sini anak-anak dituntut untuk dapat memecahkan permasalahan yang dialaminya dengan menyusun langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam sebuah proyek. Yang kelima ada pemeran tampilan.
Yang di sini anak akan menampilkan hasil sebuah proyek yang telah dibuat bersama teman-temannya, berupa evaluasi proses dan hasil proyek, yaitu meninjau proyek, pelaksanaan proyek, dan menilai produk yang dihasilkan untuk mengetahui ketercapaian tujuan sebuah proyek tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Aida. Baiklah, saya Nurul Aida. Untuk selanjutnya tentang kelebihan metode proyek untuk anak usia dini. Nah, di sini ada 6 kelebihan metode proyek untuk anak usia dini. Kelebihan yang pertama yaitu di sini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, dengan adanya penerapan pembelajaran melalui metode proyek, motivasi belajar anak dapat tertingkatkan lagi. Nah, kenapa? Karena dengan adanya penerapan pembelajaran melalui metode proyek ini, nanti saat pembelajaran berlangsung, anak-anak dapat mengamati secara langsung pembelajaran yang diberikan oleh guru atau dapat mempraktekkan secara langsung. Nah, di sini nanti jadi motivasi anak di dalam belajar dapat tertingkatkan lagi. Nah, kelebihan yang kedua yaitu dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Nah, di sini nanti anak-anak saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode proyek, anak-anak jadi lebih terlihat aktif. Jadi anak-anak tidak diam nanti, kebanyakan di dalam kelas tidak diam. Jadi anak-anak lebih berperan lebih aktif bersama teman-temannya. Dan anak-anak nanti dapat berhasil memecahkan masalah-masalah yang kompleks secara bersama-sama dengan kawan-kawannya atau dengan kelompoknya masing-masing. Dari anak tidak tahu, nanti anak menjadi tahu. Misalnya nanti dalam membuat sesuatu, jadi anak-anak jadi tahu, oh berarti ini kayak gini caranya, berarti ini seperti ini caranya, cara untuk membuatnya agar hasilnya lebih bermakna kayak gitu. Jadi kelebihan yang ketiga yaitu dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah, kelebihan dengan menggunakan penerapan pembelajaran melalui metode proyek ini, anak-anak dapat terdorong di dalam mengembangkan keterampilannya berkomunikasi atau berbahasa. Nah, jadi di sini nanti guru meminta anak atau nanti anak-anak sendiri akan mempresentasikan laporan hasil proyeknya. Jadi di sini dengan adanya penerapan metode proyek ini, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan berbahasanya. Nah, itu kelebihan metode proyek yang ketiga. Nah, kelebihan metode proyek yang keempat yaitu dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam sumber belajar. Nah, di sini nanti anak-anak dapat meningkatkan skill keterampilan anak-anak dalam belajar. Baik itu kemampuan untuk menggunakan akal anak, pikiran, dan ide-ide anak. Dan kreativitas dalam mengerjakan sesuatu nanti, mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna nanti, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan yang dilakukan anak dalam pembelajaran tersebut. Nah, kelebihan yang kelima, menyediakan pengalaman belajar bersama peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Nah, nanti di sini anak-anak memiliki banyak pengalaman. Pengalaman anak saat belajar dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Misalnya seperti nanti belajar melalui pengalaman mental. Nah, di sini nanti anak dapat belajar melalui pengalaman mental.
mental atau nyata. Biasanya kan anak-anak diperoleh melalui belajar secara metode membaca, yaitu mendengar, melihat dan lain sebagainya, lain-lain sebagainya. Nah, jadi di sini nanti dengan menggunakan metode proyek, anak-anak dapat mendapatkan kelebihan menyediakan pengalaman belajar bersama peserta didik secara kompleks nanti. Nah, di sini berarti nanti anak-anak dapat belajar melalui pengalaman mental atau belajar melalui pengalaman dengan nyata, bukan dengan belajar seperti biasanya, seperti yang kita bilang tadi, seperti membaca, mendengar dan lain sebagainya gitu. Dan kelebihan yang keenam atau yang terakhir yaitu membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik maupun guru menikmati proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan penerapan pembelajaran melalui metode proyek, suasana belajar dalam kelas nanti dapat menyenangkan. Nah, anak-anak nanti tidak dapat bosan. Anak-anak senang belajar pembelajaran yang dikasihkan oleh guru melalui metode proyek. Sehingga nanti anak-anak maupun guru menikmati proses pembelajarannya secara menyenangkan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.